Anak-anak siapkan oret-oretannya juga, biar nanti saat menghitung anak-anak sudah siap. Baik, rekod sudah siap. Kita mulai anak-anak, saya buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam baliknya anak-anakku. Semoga anak-anak semua beserta keluarganya masing-masing di rumah selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga untuk orang tua kita juga bisa fokus untuk bekerja, mencari nafkah untuk kita, anak-anak. Kemudian juga anak-anak bisa fokus, bisa tetap semangat untuk belajar walaupun suasana pandemi, walaupun belajarnya harus melalui daring, baik tatap maya langsung maupun tatap maya tak langsung atau disebut dengan asinkronus. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin Pak Surono sampaikan berkaitan dengan penilaian yang sudah saya unggah di Google Classroom kita. Ya, saya share sebentar melalui Meet ini. Oke, saya share dulu. Google Classroom-nya sudah tampil anak-anak? Belum, Pak. Oh, belum. Sudah, Pak. Sudah ya, memang menunggu beberapa saat ya. Oke, anak-anak, kemarin dan hari ini saya sudah mengunggah penilaian kompetensi keterampilan, gitu ya. Ada KD1, ulangi KD 4.1, KD 4.2 sampai dengan 4.5. Nanti satu semester ini kita ada 5 KD anak-anak, berarti nanti akan saya tambah 2 KD lagi, gitu ya. Itu untuk penilaian kompetensi keterampilan. Belum nanti penilaian kompetensi pengetahuan dan penilaian kompetensi sikap. Nah, berkaitan dengan ini anak-anak, kemarin juga sudah saya tulis di streamnya ini bahwa anak-anak, karena ini kegiatannya adalah banyak yang praktek, membuat laporan, membuat bahan presentasi, itu butuh waktu yang panjang anak-anak. Nah, oleh karena itu, anak-anak saya beri kesempatan untuk mengerjakan tanpa ada batasan waktu. Jadi, walaupun belum kita pelajari, anak-anak boleh mencoba duluan. Kalau sudah selesai, boleh diunggah duluan. Itu ya, anak-anak boleh mencoba mengerjakan dulu, boleh mencicil ya, bahasa Jawanya mencicil tugas-tugas ini. Itu ya, fleksibel. Nanti tugas kompetensi keterampilan ini itu dalam satu semester ada 7. Nah, bayangin ada 7. Makanya anak-anak silakan nanti ada waktu longgar dibaca, kemudian mulai dikerjakan. Contohnya begini, sederhana. KD 4.1. KD 4.1 ini adalah membuat poster tentang gangguan pada sistem gerak pada manusia yang di dalamnya mencakup nanti ada nama gangguannya, ada penyakitnya, ada gambar, ada deskripsi, dan ada upayanya. Gitu ya. Kemudian poster boleh dibuat secara digital. Ya, kalau anak-anak punya kemampuan, punya perangkat, bisa membuat poster secara digital, buatlah secara digital. Atau media lain seperti kertas gambar, kanvas, boleh apa saja. Nanti kalau dalam bentuk kertas atau kanvas, anak-anak bisa fotonya, difoto, diunggah. Nanti barang aslinya bisa dibawa ke sekolah pada saat kita sudah tatap muka. Gitu ya. Kemudian dikumpulkan
paling lambat atau selambat-lambatnya di akhir bab atau pembahasan bab ini selesai langsung dikumpulkan, gitu ya. Kemudian dikumpulkan melalui link yang sudah kita siapkan. Nah, anak-anak, harapan saya anak-anak ini tidak usah menunggu selesainya bab. Yang penting pokoknya mulai berjalan ini anak-anak mulai mengerjakan. Karena nanti kalau bertumpuk di belakang, pasti anak-anak kerepotan sendiri. Seperti ini, ada yang sudah mengumpulkan, ada grade-nya 1, ini artinya sudah saya nilai, sudah saya masukkan di grade dan sudah saya kembalikan, nilainya sudah bisa diakses, gitu ya. Siapa yang sudah mengumpulkan bisa kita cek sama-sama, ya. Nah, ini anak-anak teman kita Sevina Pramita sudah mengumpulkan, gitu ya. Anak-anak yang lain juga bisa nanti segera dibuat, bisa segera dikerjakan agar nanti di belakang anak-anak sudah ringan. Sekali lagi, walaupun babnya belum kita bahas, anak-anak selama itu bisa memahami, bisa mempelajari dan bisa membuat, bisa langsung aja dibuat. Nanti kalau ada kendala apa, bisa diskusi di Google Classroom kita. Apa yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silahkan. Gitu ya. Nah, mungkin ini anak-anak, dan ini nanti sekali lagi akan saya tambahkan karena ini ada 7 KD, berarti nanti anak-anak akan ada 7 penilaian keterampilan, ada 7 penilaian pengetahuan, dan ada penilaian sikap. Gitu ya. Silakan anak-anak mulai dicicil pelan-pelan, gitu ya, dan nanti akan terekod dengan baik di sini siapa yang sudah mengumpulkan atau yang belum, nanti akan terlihat dengan jelas di sini karena nanti saya akan mengupayakan nilai anak-anak akan saya masukkan di sini, akan saya nilai gitu ya, sehingga kita bisa rapi, bisa tertib, dan anak-anak juga bisa mengakses nilainya berapa, yang sudah berapa di Google Classroom masing-masing, karena nanti juga akan masuk di Google Classroom-nya masing-masing anak ya. Mungkin itu pengantar Pak Surono dan penjelasan berkaitan dengan tugas ini. Selanjutnya akan kita bahas materi hari ini, kita akan membahas tentang konsep gaya anak-anak. Mungkin kita sebenarnya tidak asing lagi dengan gaya anak-anak. Sudah tampil buku saya anak-anak? Sudah tampil kan? Ya. Sudah, Pak. Terima kasih, saya besarin ya. Kok tambah kecil? Oh, kegedean. Mudah-mudahan sudah tampak, anak-anak juga bisa sambil buka bukunya. Anak-anak, kita hari ini akan fokus membahas tentang gaya beserta resultan gaya gitu ya. Nah, sebelum Pak Surono menyampaikan berkaitan dengan ini, adakah yang bisa menjelaskan apa itu tentang gaya? Mungkin pengertian gaya atau hal-hal yang lain berkaitan dengan gaya. Ya, silahkan. Siapa yang mau menjelaskan tentang gaya? Ayo. Ada 20 orang loh yang sudah masuk. Silahkan. Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Intan, Pak. Intan. Nomor absen berapa kamu, Intan? 13, Pak. Oke, ya silahkan Intan. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dibedakan menjadi 2, yaitu otot. Gaya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya tak sentuh. Gaya otot. Gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Gaya gesek, yaitu gaya yang diakibatkan oleh adanya 2 buah benda yang saling bergesekan. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Gaya tak sentuh ini memiliki hukum Newton, kejujuran sesaat, dan juga percepatan. Oke, terima kasih Intan. Anak-anak, saya akan berusaha untuk
mencatat ya anak-anak yang aktif, anak-anak yang berpartisipasi itu ya sebagai poin-poin partisipasi, sehingga nanti kalau nilainya barangkali kurang bisa kita tambahkan gitu ya. Oleh karena itu saya harap anak-anak semuanya aktif ya. Kemudian memang diusahakan sesi 1 diusahakan untuk membaca anak-anak ya, benar-benar untuk membaca, sehingga pada saat kita diskusi seperti ini anak-anak benar-benar sudah ada bekal minimal untuk menyampaikan pendapat, minimal untuk bertanya atau menjelaskan gitu ya. Oke, terima kasih Intan. Seperti yang dijelaskan oleh Intan, secara sederhana kita di SMP ini gaya bisa kita artikan sebagai tarian atau dorongan. Itu ya, seperti anak-anak menarik temannya, menarik bak sampah, mendorong gerobak sampah, mendorong meja, itu artinya memberikan gaya, gitu ya. Nah, lebih luas lagi, ternyata gaya itu bisa mengubah bentuk. Ya, gaya bisa merubah bentuk. Gaya juga bisa merubah arah, juga bisa merubah kecepatan. Nah, sekarang seperti apa sih bentuknya? Gaya kok bisa merubah bentuk? Ada yang bisa beri contoh? Gaya dapat merubah bentuk seperti kayak apa? Bermain plastisin. Iya. Jadi anak-anak, ketika anak-anak punya plastisin atau bermain dengan adiknya menggunakan plastisin, awalnya plastisin itu dari toko masih berupa kotak-kotak bentuknya, kubus gitu ya. Tapi kamu pengen merubah membentuk burung, membentuk bola. Nah, kamu tekan-tekan, nah kamu tekan itu artinya kamu mendorongnya itu, artinya kamu memberikan gaya sehingga plastisinya berubah dari berupa kubus menjadi burung, bisa menjadi bentuk meja, bentuk apapun. Itu ya, itu contohnya. Kalau zaman Pak Surono kecil dulu nggak ada plastisin ya tanah liat gitu ya. Tanah liat saya bentuk menjadi patung orang duduk, patung orang macam-macam. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Dan contohnya masih banyak lagi berkaitan dengan gaya bisa merubah bentuk ini. Anak-anak nanti bisa ngamati di lingkungan sekitarnya, itu ya, kayak orang membuat gerabah, membuat apapun yang berkaitan dengan merubah bentuk itu rata-rata ya menggunakan gaya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah gaya bisa merubah arah. Nah, ini contohnya apa anak-anak? Gaya dapat merubah arah. Ada yang bisa memberi contoh? Gaya kok bisa merubah arah. Ini cowoknya suka bermain bola enggak? Sepak bola enggak cowoknya ini? Iya, Pak. Iya. Nah, siapa namamu, Le? Le, namamu siapa, Le? Galih, Pak. Le. Iya, Pak. Iya, Le, kamu senang bermain bola ya? Sepak bola? Iya, Pak. Iya. Nah, Le, ketika seorang gelandang depan misalkan, kemudian mengumpan bola ke kawannya, kemudian diarahkan bolanya ke gawang. Nah, itu namanya merubah arah. Dari pojok kanan ditendang ke kiri, diarahkan ke gawang misalkan. Nah, jadi bolanya dari si A ke B, ke C, ke D atau langsung ke gawang. Nah, itu artinya gaya bisa merubah arah gitu ya. Dari tendangan kawanmu kamu tendang. Nah, kamu tendang itu artinya kamu dorong itu dengan kakimu gitu ya. Itulah akhirnya bola arahnya berubah menuju ke gawang gitu ya. Atau juga kamu naik motor. Naik motor awalnya lurus gitu ya, lurus santai. Nah, tangan kirimu dorong. Nah, kira-kira motormu jadi ke arah mana? Kalau tangan kirimu dorong. Motormu jadi ke arah kemana? Kalau Kiri tangan atau kiri. Tangan kirinya dorong ke depan.
Lur. Yuk bayangin, tangan kirimu mendorong setang motormu ke kanan, ke depan. Berarti motormu belok kemana? Kanan. Belok ke Kanan. kanan. Jelas kan? Iya lah, kalau kamu belok ke kanan, pas tangan kirimu dorong atau tangan kananmu narik, kan gitu kan? Sehingga motor belok ke kanan. Atau kalau kamu mau belok ke kiri gitu ya, tangan kananmu mesti dorong atau yang kiri narik gitu ya. Sehingga arah motormu belok ke kiri. Nah, seperti itu. Itu artinya tarikan atau dorongan itu menyebabkan arah motormu berubah. Kemudian kecepatan. Nah, ternyata gaya juga bisa merubah kecepatan. Contohnya tadi masih berkaitan dengan mengumpan bola tadi ya. Jadi kawanmu karena posisi dekat ngumpan bolanya pelan, tapi kamu nendangnya saat di depan gawang keras banget. Nah, akhirnya bola itu kecepatannya cepat sekali sehingga kipernya sulit menangkap. Kalau toh ditangkap akan lepas sehingga tembus masuk ke gawang. Nah, seperti itu. Itu artinya tendangan kamu, dorongan kamu itu mempercepat gerakan dari bola tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini anak-anak berkaitan dengan bahwa gaya itu bisa merubah bentuk, arah, dan kecepatan. Nah, sekarang tadi oleh Intan juga sudah dijelaskan. Ternyata gaya itu bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gaya sentuh dan tak sentuh. Itu ya. Apa yang kita lakukan tadi, yang tadi kita diskusikan, semuanya adalah gaya sentuh. Itu ya. Nah, gaya sentuh sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Nah, gaya otot tadi yang kita lakukan berkaitan dengan menendang bola, kemudian berkaitan dengan menangkap bola, menarik stang motor, itu semuanya adalah gaya otot. Ya, gaya otot. Kamu mengangkat benda, kamu mengangkat beban gitu ya. Juga itu anak-anak menggunakan gaya otot, di mana gaya otot itu berkaitan dengan kontraksi otot dengan rangka tubuh seperti yang dijelaskan oleh Intan tadi, itu ya. Sedangkan gaya gesek, nah, gaya gesek itu adalah gaya yang diakibatkan oleh dua buah benda yang saling bergesekan. Biasanya bertemu permukaannya sehingga menimbulkan gesekan. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini. Kalau yang ini dikatakan gaya otot karena menggunakan otot, kemudian yang di sini adalah gaya gesek. Sebenarnya ini anak-anak, kalau di orangnya ini adalah gaya otot yang bekerja gitu ya. Tapi pada saat di tangannya ini, pada saat di bawah ini namanya gaya gesek gitu ya. Nah, ini biar lebih mudah, kita fokus di bagian sini aja, di bagian bawah ini aja secara umum dengan arah gaya pendorongnya ke sana. Anak-anak, tadi dijelaskan bahwa gaya gesek itu adalah gaya yang muncul akibat dua permukaan benda yang saling bergesekan atau bertemu luasan tertentu, permukaan tertentu seperti ini. Ini orang mendorong artinya memberi gaya ke arah sana, ke kanan. Tapi gaya geseknya itu arahnya selalu berlawanan. Berarti ini gaya geseknya ke kiri. Itu ya, gaya geseknya ke kiri. Nah, Pak, contoh lainnya ada enggak gaya gesek selain ini? Anak-anak bisa beri contoh, anak-anak gaya gesek selain ini contohnya apa? Ada yang bisa beri contoh? Selain meja dengan lantai, ada lagi? Rem kendaraan, Pak. Ngerem. Apa? Ban? Kendara? Iya, betul.
ban kendaraan, kemudian serandal kita, sepatu kita pada saat kita pakai. Nah, bedanya apa? Anak-anak, kalau ini gaya gesek ini termasuk gaya gesek yang merugikan. Merugikannya apa? Lah kita dorongnya capeknya bukan main. Karena ini gaya geseknya besar sehingga kita butuh dorongan atau gaya yang kuat. Beda dengan sendal kita, ban mobil kita, itu gaya gesek yang menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Kalau gaya geseknya tidak besar, kita pada saat jalan itu terasa licin. Sehingga kalau berjalan bisa saja kita kepleset. Nah itu. Juga mobil, ban mobil, kalau ban mobil dengan permukaannya licin, itu tidak gaya geseknya kecil sehingga banyak muter aja nggak bisa bergerak. Nah gitu ya. Jadi itu termasuk gaya gesek yang menguntungkan untuk yang di sendal kita, desain sepatu kita, desain ban itu gitu ya. Beda dengan yang di sini. Tapi pada prinsipnya terkait dengan arah gaya geseknya sama. Selalu berlawanan dengan arah gaya pendorongnya. Itu ya. Kalau ini pendorongnya ke depan, ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Oke. Berikutnya apa lagi? Nah, kayaknya pembahasan tentang gaya gesek ini cukup singkat. Nah, ada satu lagi nih anak. Gaya tak sentuh. Nah, ini satu lagi gaya tak sentuh. Ada yang bisa jelaskan gaya tak sentuh itu seperti apa? Contohnya apa? Ayo. Ada yang ini berkenan membantu menjelaskan? Anak-anak? Apa balik ke Intan lagi? Intan? Saya, Pak. Iya, silakan. Siapa namanya? Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Oke. Siapa, Dok, namanya, Dok? Bilqis, Pak. Siapa? Bilqis. Oh, Bilqis. Bilqis, kamu nomor absen berapa, Bilqis? 6. Absen 6. Oke, terima kasih, Bilqis. Iya, Pak. Anak-anak, betul apa yang disampaikan oleh Bilqis. Berarti gaya tak sentuh itu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai gaya. Contohnya apa? Seperti ketika kita mendekatkan magnet batang dengan besi, misalkan, atau magnet apapun ke besi, maka besi walaupun tidak bersentuhan bisa tertarik, ya. Dan ini manfaatnya banyak sekali. Contohnya kalau anak-anak punya kipas angin, anak-anak punya mixer gitu ya, semuanya pakai gaya tak sentuh ini gitu ya. Di mixer itu pada saat dinyalakan listriknya, di-on-kan, maka di situ akan terjadi tolak menolak antara magnet yang ada, magnet permanen di sana dengan magnet elektromagnetiknya. Jadi itu akan tolak menolak sehingga akan mendorong motornya berputar, gitu ya. Dan kipas angin juga begitu, peralatan bur-bur tukang-tukang dan sebagainya itu semuanya adalah menggunakan gaya tak sentuh atau juga lebih sedikitnya adalah gaya magnet, gitu ya. Juga selain gaya magnet ada gaya gravitasi, ya, karena di bumi ini terjadi gaya gravitasi. Semua benda yang memiliki massa akan ketarik ke bumi. Makanya kalau penerjun pasti lama-lama ya jatuh turun. Anak-anak melempar bola ke atas nanti juga akan turun, ya. Tanpa disentuh, tanpa diapapun pasti turun saat anak-anak lempar, ya. Karena di bumi ada yang namanya gaya gravitasi bumi, itu ya. Kemudian nanti anak-anak masih ada lagi berkaitan dengan gaya tak sentuh ini. Kalau di SMA nanti anak-anak ketemu, oh ya kelas 9 juga sudah ketemu sih. Ada namanya gaya Lorentz gitu ya. Gaya Lorentz itu gaya yang ditimbulkan oleh listrik juga dengan magnet gitu ya.
Sehingga timbul namanya gaya Loren, itu juga gaya tak sentuh. Dan masih ada lain, nanti akan dibahas di jenjang berikutnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita membahas tentang resultan gaya? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau seperti itu, untuk materi gaya, anak-anak akan saya tambahkan tentang resultan gaya. Oke, sekarang saya buka dulu mirroring saya. Oke, saya stop dulu. Saya buka mirroring dulu. Saya buka catatan saya, anak-anak. Oke. Buka dulu, anak-anak juga bisa sambil menyiapkan catatannya. Nanti kita ngoret-ngoret bareng-bareng. Oke. Oke, baik anak-anak, sekarang kita tunggu beberapa saat agar mirroring Pak Surono bisa masuk. Ini masih muter, mudah-mudahan sinyal saya bisa sampai. Saya ulangnya. Saya ulangi untuk masuk ke mirroring. Anak-anak sambil nunggu proses mirroring, anak-anak sekarang ini pandemi belum berakhir anak-anak, dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi yang pertama anak-anak selalu benar-benar dijaga kesehatannya, ya. Jangan pergi main kemana-mana kalau memang tidak sangat urgen, sangat penting, gitu ya. Waktunya gunakan benar-benar untuk banyak belajar, gitu ya. Gunakan untuk belajar, berdiskusi dengan kawan-kawannya, sekelas atau kelas yang lain untuk hal-hal yang positif, gitu ya. Untuk hal-hal yang positif, gitu ya. Oke, mirroring saya sudah bisa, coba saya share dulu. Alhamdulillah hari ini 21 orang masuk anak-anak. Oh ya, untuk materi apa namanya resultan gaya ini di buku tidak ada anak-anak. Ini saya tambahkan. Kenapa saya tambahkan? Karena memang materi ini kalau di di ujian-ujian itu selalu sering muncul, gitu ya, sering muncul. Tapi di buku kita kok kurang, gitu ya, nggak ada bahkan, gitu, bukan kurang tapi nggak ada, gitu ya. Oke. Anak-anak, catatan saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Catatan? Sudah, Pak. Oke, sudah. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang lambang gaya dulu, ya, bahwa gaya itu disimbolkan dengan F, ya, disimbolkan dengan F. Jadi kalau ketemu F itu artinya lambang dari gaya, ya, disimbolkan atau dilambangkan dengan F, gitu ya. Di mana F itu gaya itu satuannya itu adalah Newton. Nah, ditulis N. Jadi gaya lambangnya F, satuannya Newton. Nah, ini diingat-ingat dulu. Walaupun nanti ada rumusnya, tapi rumusnya nanti dibahas di bab berikutnya, di subbab berikutnya. Sementara kita kenali dulu bahwa gaya lambangnya itu F, kemudian satuannya Newton. Nah, resultan gaya, nah kalau ngomong resultan, masih ada yang ingat apa artinya resultan anak-anak? Masih ada yang ingat resultan artinya apa?
Resultan, kita kemarin sudah membahas di awal kemarin resultan. Resultan artinya jumlah. Diingat-ingat, resultan artinya jumlah. Disimbolkan dengan sigma. Ya, ini artinya jumlah. Maka ketika kita bicara tentang resultan gaya, maka dituliskan dalam bentuk seperti ini. Sigma F. Ini dibaca sigma, ya. Sigma. Ini artinya resultan gaya atau jumlah gaya. Jadi ini artinya resultan. Resultan itu artinya jumlah tadi. Nah, kita untuk apa membahas ini? Yuk, sekarang kita lihat beberapa kasus. Contoh seperti ini. Dari gambar orang mendorong balok tadi, misalkan saya punya meja aja, ada meja seperti ini. Kemudian ini didorong oleh Intan. Ternyata Intan mampu mendorong dengan gaya misalkan 10 Newton. Kemudian, ternyata meja ini nggak bergerak kalau didorong Intan sendiri, gitu ya. Ternyata ini akan didorong oleh Bilqis misalkan, sama-sama ceweknya, gitu ya. Ternyata Bilqis ini mampu mendorong dengan gaya 15 Newton. Nah, sekarang pertanyaan Pak Surono, berapa jumlah gaya yang diberikan oleh Intan dengan Bilqis ke meja tersebut, gitu ya. Nah, itu artinya ditanya resultannya, namanya jumlah berarti resultan. Maka kita hitung tadi dengan simbol tadi, jumlah tadi, gitu ya, jumlah gaya. Karena gayanya ada 2, maka ini kita tulis F1 ditambah F2. F2, F1 itu yang mana, Pak? Ya boleh mana saja. Misalkan ini kita anggap ini adalah F1. Yang ini tadi kita anggap F2. Maka, apa boleh ini ditukar-tukar? Ya boleh. F1-nya bawah, F2-nya bawah, atas juga boleh. Kecuali di soal sudah ditentukan F1 ini, F2 ini misalkan. Kalau belum ya boleh saja gitu ya. Nah, sekarang akan kita hitung. Maka kita masukkan nilainya F1 tadi, Intan ternyata memberi gaya sebesar 10 Newton. Kemudian kita tambah Bilqis 15 Newton. Maka jumlah total gaya atau resultan gayanya berapa, anak-anak? 25. Iya, betul. 25 Newton. Nah, ini namanya resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada bidang tertentu. Oke. Nah, kasus lain sekarang. Ini kita punya kasus lain. Contohnya seperti ini. Masih ingat kalau lomba 17 Agustus anak-anak ada mungkin tarik tambang. Ini anggaplah titik tengahnya. Ini tambangnya. Di sini tim 1, ini tim 1, ada 10 orang. 10 orang ini ternyata mampu memberikan gaya 250 Newton. Nah, ini yang yang tim 1. Kemudian, ini nulis N-nya nggak sempurna, anak. Maaf ya, karena ini memang terbatasan ininya, aplikasinya. Kemudian, berarti ini kan arahnya ke sana ya. Ya, tim 1 nariknya ke sana. Tim yang kedua, ini narik ada 10 orang juga. Ternyata ini mampu menghasilkan gaya 275 Newton untuk tim 2. Oke. Anak-anak, dari sini aja kita akan tahu kira-kira ini
bagian tengah ini, pembatas ini. Ayo, dimatiin dulu audionya. Aku ngepejan deh mau ke pada berestafet luar 25 terakhir. Alanski, ayo. Alanski, saya anu dulu ya. Apa bro? Oke. Alanski ditinggal ngobrol malah audionya hidup gitu. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah ini ada 23 orang yang masuk di Zoom kita. Maaf Pak, baru Google Meet gabung kita. tadi soalnya masih ngecas. Oh, enggak apa-apa Ardi, siap, enggak apa-apa. Iya Pak, Oke. maaf Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Iya Pak. Oke, catatan saya masih kelihatan anak-anak. Kelihatan enggak catatannya? Kelihatan tapi kecil, Pak. Udah besar, Pak. Oke, siap ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, ini kan tim 1 narik ke kanan 250 Newton. Tim 2 menarik ke kiri 275 Newton. Kira-kira pembatas ini nanti bergeser ke kanan atau ke kiri? Ayo, ini nanti geser ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, ke 275. Ke 275, berarti ke kiri. Ya kan? Pasti gesernya ke kiri. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung resultan gayanya? Kalau gayanya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, gitu ya. Anak-anak, kita akan menggunakan kesepakatan secara internasional. Kalau gaya itu arahnya ke kanan, maka dinilai atau dianggap nilainya positif. Kalau gaya ke kiri, itu kita anggap nilainya negatif. Maka akan kita tuliskan seperti ini. Seperti awal, rumusnya masih sama, sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Gitu ya, masih sama. Nah, sekarang kita masukkan F1-nya berapa? Anggaplah F1 itu tim 1. F2 anggaplah tim 2. Maka kita tulis F1-nya adalah 250 Newton. Kemudian dikurangi karena yang F2-nya ke kiri, maka dikurangi, kurang 0. Kemudian dikurangi 275 Newton. Nah, saya tulis, maaf ini nilainya enggak kurang jelas. Oke, mudah-mudahan masih kebaca. Maka nilai gayanya berapa resultan gayanya anak-anak? 250 Newton dikurangi 275 Newton. Negatif 25. Berapa? Negatif Betul. 25. Negatif 25 Newton. Ini resultan gayanya, anak-anak. Ini resultan gayanya. Nilai negatif ini artinya apa? Nilai negatif ini artinya bergerak ke kiri. Gitu ya. Mungkin nanti di soal, kalau kamu ketemu soal, jawabannya tidak 25. Jadi seperti ini misalkan. Nanti di soal itu jawabannya bisa begini. A misalkan 30 Newton ke kanan. B 30 Newton ke kiri. C 25 Newton ke kanan. D 25 Newton ke kiri. Maka yang betul apa anak-anak? Yang D, Pak, 25 Newton ke kiri. Betul sekali. Jadi nanti kalau di soal bisa saja tidak menggunakan negatif, tapi di sana dinyatakan arahnya. Gitu ya. Oke, satu soal lagi. Ini hari ini ceritanya masih Intan dengan Bilqis. Intan sama Bilqis tak suruh dorong meja keluar. Ya, saya suruh dorong meja keluar ruangan. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini mejanya. Nah, ternyata Intan itu dorongnya ke sana. Intan dorongnya sana. Pagi-pagi Intan sudah sarapan sehingga mampu memberikan gaya
75 Newton. Nah, kemudian Bilqis diajak dorong ke kanan nggak mau. Bilqis ini ngotot, bagusnya kita ke kiri, lebih dekat gitu ya, katanya Bilqis ya. Akhirnya mereka eyel-eyelan, dorong-dorongan, akhirnya Bilqisnya dorongnya ke kiri. Bilqis hari itu puasa, sehingga gayanya lemes gitu ya. Orangnya lemes, cuman mampu memberikan gaya 50 Newton. Nah, mampu memberikan gaya 50 Newton. Nah, kira-kira kalau kita hitung, nanti resultan gayanya berapa? Resultan gayanya berapa? Ada yang bisa menghitung? Udah selesai menghitung? Ini Intan. Ini Bilqis. Mejanya bergeser kemana ini kira-kira? Ke kanan. Ke arah mana? Ke arah Bilqis atau Intan? Mejanya bergeser ke arah kanan, ke arah Bilqis. Berapa Newton resultan gayanya? Resultan gayanya berapa Newton? 25. Iya, 25. 25 Newton ke arah kanan atau ke arah Bilqis atau ke arah positif, berarti ke arah kanan. Nah, mungkin ini anak-anak penjelasan Pak Surono tentang resultan gaya. Ini yang kita perhitungkan hanya gaya-gaya yang searah saja, artinya walaupun itu ke kanan dan ke kiri, itu dalam arah horizontal yang sama. Nanti pada saat SMA, anak-anak akan diajak untuk menghitung gaya-gaya yang arahnya membentuk sudut tertentu. Nih, nanti akan lebih kompleks di sana. Yang penting kita dasarnya di sini paham dulu. Nah, itu yang mungkin bisa Pak Surono jelaskan hari ini. Sebelum nanti kita akhiri, adakah yang perlu ditanyakan oleh anak-anak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas semua kan? Cukup jelas, Pak. Alhamdulillah kalau cukup jelas. Ini nanti anak-anak pesan Pak Surono, 1, mulai dicicil, mulai dikerjakan yang penilaian kompetensi keterampilan tadi. Yang kedua, berkaitan dengan resultan gaya ini karena di bukunya itu tidak ada contoh-contoh soal yang cukup, nanti silakan anak-anak mencari di internet, di buku-buku lain yang bisa mendukung pemahaman kita sebagai pendalaman kita terkait dengan resultan gaya maupun konsep gaya tadi, gitu ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa Pak Surono sampaikan hari ini. Sebelum Pak Surono tutup Google Meet-nya, mohon berkenan anak-anak membuka videonya biar Pak Surono cepat tahu, cepat kenal, anak-anak juga demikian. Yuk silakan dibuka. Silakan. Intan, Fatur Rahman, Muhammad Ardi, Alanski, Bilqis, Verina, Rendra, Kaisa, Najwa, Aisyah, Fadeli, Novalia, Saskia, Triana, Rafif, yuk, Sevina sudah. Sevina, itu nggak bisa karyamu tadi yang itunya upayanya diganti upaya nggak bisa ya Sevina? Filenya sudah saya hapus, Pak. Oh alah, kamu membuatnya itu di apa? Dipakai aplikasi apa? Canva, Pak. Oh di Canvas. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau bisa diperbaiki. Oke, anak-anak, saya hitungan ketiga saya screen ya. Jangan ditutup dulu dong videonya ya. Yuk dibuka dulu. Belum ditutup, Mbak dibuka. Yuk. Oh, belum ditutup. Oke. Wajahnya nanti di arti wajahmu nggak ada di. Nggak ada, Pak. Sebentar. Iya. Itu biar temannya segera
segera hafal. Kamu setahun belum ketemu loh kamu itu. Itu. 1 tahun lebih, Pak. Nah, udah 1 tahun lebih kan belum ketemu, nggak tahu wajahnya mana si Aisyah, mana si Najwa kan gitu, mana si Rafif gitu. Oke, siap-siap ya, yuk dibuka ininya videonya, saya hitung ketiga, saya screen. Oke, 1, 2, 3, senyum ya, yuk. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin itu pertemuan kita hari ini, walaupun cukup singkat, mudah-mudahan bermakna bagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini yang hadir 22, 23 orang keluar masuk, mudah-mudahan bisa maksimal pembelajaran kita. Jangan lupa setelah ini absen, kemudian membuat resume berkaitan dengan pertemuan hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, sama-sama anak-anak. Saya tutup ya. Iya, Pak. Oke, selamat belajar.